Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup finance bank-bank besar. Yang pertama langsung saja ke BBNI yang ditutup di harga 4.640 menguat 0,65% asing net buy. Kalau di broker resminya BBNI diakumulasi. BBNI bagus ya. Aman nggak? Aman. Mudah-mudahan ya 4.500 support harus dijaga. Ingat aja 4.500 jebol. Mending kalau Bapak Ibu mau buang dulu buang, tapi nggak usah dibuang. Big Bang asal sabar 2-3 bulan ke depan atau maksimal Juni nanti harusnya bisa lah profit 10%. Masa 10% aja dari harga sekarang nggak mampu. Apalagi kalau dia terus turun, Everstone sekali aja udah aman. Dimana kira-kira Everstone kalau Bapak Ibu mau berminat cara Everstone saham berfundamental bagus ya, itu Bapak Ibu bisa join di external community YouTube. Pilih yang pro trader. Ya, pilih pro trader, cari di kumpulan video komunitas itu paling bawah cara Everstone saham-saham fundamental bagus, terutama Big Bang itu seperti apa. Ya, kalau menurut saya BBNI sekali maksimal 2 kali Everstone lah kalau misalnya skenario turun terus sampai Maret nanti ya. Tapi harusnya harga sekarang pun sudah oke lah untuk BBNI tren jangka pendek. Kalau diangkat IHSG mampu rebound 7.200. Potensi BBNI ya potensi upset. Gak usah tinggi-tinggi berharap 10% dikasih 6% aja. Februari udah bagus tuh ya. Ya 4.900 5.000 udah bagus. Kita lihat aja nanti ya. Untuk BBNI mudah-mudahan konfirmasi swing low minggu ini dan minggu depan digas ke atas lagi. Kalau memang mau aman harusnya nggak jebol 4.500. BBNI. Lanjut BMRI yang ditutup di harga 6.100 terkoreksi 0,4% asing net sell. Kalau di broker semuanya BMRI ada distribusi. Kita lihat dulu teknikalnya BMRI. BMRI aman ya. Nih skenario-nya masih sama. Kalau dia Februari jebol 6.000 ya atau 5.900 ya kan 5.500 dia sideways. Kalau jebol lagi 5.500 Februari ya udah downtrend di bottomnya Maret. Di mana mungkin 4.500 atau 5.000 kita lihat nanti. Ya, tapi potensi kalau misalnya jebol itu 5.500 ya ingat di Februari masih sebulan ke depan, bottomnya berarti di kemungkinan besar Maret ya, karena biasanya saham-saham Maret tuh koreksi. Nah, itu jadi bottom ISG, bottom BMRI ya. Tapi kalau memang mengangkat di atas 5.500 ya aman. Itu skenario kalau dia jebol 5.900, jebol lagi 5.500 ya Bapak Ibu Everstone aja. Nanti di 5.000 kek atau 4.600. Itu ya untuk BMRI. Tapi saat ini saya gambar ulang lagi. Asal bertahan di atas 5.900 ada peluang Februari ya. Gak usah tinggi-tinggi, kalau dikasih 5% 6% udah bagus lah di Februari ya. EMA 200-nya dituju 6.400 6.500 itu udah bagus BMRI. Itu aja nih swing low terus rebound ya, mudah-mudahan untuk BMRI. Itu aja lah. Lanjut BBCA, lanjut BBRI yang ditutup di harga 4.120 terkoreksi 1,67% asing net sell. Kalau di broker resminya BBRI sama aja antara akumulasi dan distribusi seimbang. Langsung saja ke tekniknya, BBRI harusnya sih aman. 4.000 dijaga ya. 3.900 jelek-jeleknya 3.800. Aman, harusnya BBRI nggak jebol 4.000, 3.900. Area beli ya, harusnya area beli. Besok koreksi beli ya. Kalau di grup Borneo Trader gimana? Ya kami sudah ada area beli. Saya bilang waktu itu juga nih ya. Waktu dia di 4.330 tuh saya sudah infokan TP. Hari berapa nih? Hari Rabu saya sudah bilang pas candle ketiga hijau ini saya sudah bilang TP dulu nanti buyback di bawah. Karena kami waktu itu punya harga di ada yang punya di 3.800. Bayangin beli di 3.800 jualan di 4.300 tuh 10%. Ada kalau saya punya di 3.940. Nah, itu lumayan. Dan apakah sudah area beli kami? Ya, sudah dalam area beli. Tapi sampai mana range-nya? Ada. Kalau Bapak Ibu mau join secara gratis, link tree di deskripsi. Pilih external community Stockbit, masukkan kodenya R41778, minimal saldo 10 juta dan setelah join harus ada transaksi.
Ya, kalau mau berbayar bisa link tree di deskripsi. Swing trader, mau belajar scalping, baca bid offer, bisa belajar di scalping kelas Borneo Trader. Seperti hari ini scalping di AD, bayangin harga 9 ribuan aja berani scalping. Dikasih nggak tinggi sih, dikasih 2,5% aja. 9.425, saya jual di 9.725, 250 poin. 2,5% lebih, hampir 3%. Ya lumayan lah, 2% cuman bungkus di sekelas Adi kan itu. Ya, kalau mau lihat bagaimana baca bid offer itu bisa belajar di kelas scalping. Seperti itu ya. Untuk BBRI saat ini harusnya oke. Koreksi-koreksi dikit akan disclaimer. Koreksi-koreksi dikit mestinya kalau nekat, kalau minat buy on weakness itu bisa disclaimer ya. Lanjut. BBCA yang ditutup di harga 9.150 terkoreksi 2,13%. Asing net sell. Kalau di bawah BBCA ada distribusi. Ya wajar lah distribusi. Apakah sudah selesai? Sedikit lagi ini gambaran saya 9.000 itu maksimal koreksinya, jelek-jelek 8.800. Tunggu di bawah. Karena kenapa? Karena potensi besar BBCA tetap akan ditahan di 8.800 maksimal ya. Ya kita pakai supportnya semenjak November 2023 itu maksimal penurunannya untuk BBCA. Dan bagaimana strateginya, yaitu kalau Bapak Ibu minat bisa join di grup swing trader ataupun grup stock bid, ataupun yang mau buka akun Mirai bisa tuh ya, dengan saldo pertama kali deposit minimal 10 juta. Terserah, setelah itu terserah mau deposit berapapun bisa ya. Kalau tertarik bisa join itu ya. Untuk BBCA saat ini sedikit lagi lah turunannya. Menarik cicil nggak? Menarik cicil, disclaimer. Lanjut. BBTN yang ditutup di harga 1020 terkoreksi 4,2%. Asing net sell. Kalau di semuanya BBTN di distribusi. BBTN waktu itu juga saya bilang kan, kalau Bapak Ibu ingat video saya waktu liburan kemarin, minggu kemarin, saya bilang tunggu dia tembus 1.100 aja atau tunggu di 1.000. Apakah mantul? Belum pasti. Tapi harusnya ada pantulan di level psikologis 1.990-980 ini. Ya, kita lihat dulu. Wait and see lah, sabar, jangan buru-buru. Kalau nekat silahkan atur strategi masing-masing. Kalau saya lebih wait and see. Kenapa waktu itu saya bilang lebih baik beli di atas, tunggu dia tutup di atas 1.000. Ya seperti ini. Pas kita beli, wah kan sayang tuh. Dari 1.070 ke 1.100 tuh ada potensi upsetnya 3% 4%. Kalau ke 1.100 lumayan. Ya ini Bapak Ibu malah diiris pelan-pelan ya. Itu makanya nggak selalu beli atas itu rugi. Ya bisa aja beli harga atas tuh menyelamatkan Bapak Ibu. Kalau beli harga penutupan hari Jumat kan malah melorot. Apakah bisa beli di 1.000? Nah kalau kondisi seperti ini kemungkinan bisa. Tapi disclaimer, harus wait and see dulu. Harus lihat dulu kondisi besok BBTN di 1.000 itu ya. Itu aja dulu untuk BBTN. Saat ini wait and see, masih tunggu, sabar untuk BBTN. Gimana yang nyangkut? Yang nyangkut tuh gak ada cara lain, sabar ya. Jangan sampai putus harapan. Dan ingat Bapak Ibu ya, harus pakai uang dingin. Jangan nanti ternyata 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan dipakai uangnya dan dia masih floating loss. Misalnya terus turun, malah rugi Bapak Ibu tuh 20%. Pas dijual gara-gara pakai uang panas, bukan uang panas ya, uang yang akan digunakan mungkin 2-3 bulan ke depan, pas dijual nggak nyampe 2 minggu setelah jual itu sahamnya rally, tiba-tiba naik tinggi, balik padahal bisa profit. Yang awalnya rugi 20% tiba-tiba profit dalam 2 bulan ke depan. Nah nyeselnya ya kan. Tahu gitu saya hot. Nah itu kenapa orang sering bilang pakai uang dingin. Nah yang seperti itu menghindar. Tapi ya kembali ke masing-masing lah ya. Seperti itu aja untuk BBTN. Wait and see dulu di 1.000. Incar lihat. Lanjut BDMN yang ditutup di harga 2.540 terkoreksi 0,78%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya BDMN akumulasi tipis. BDMN belum. Tunggu di bawah sekalian 2.500 saja. Wait and see ya. Ini ya antara dia memang minggu depan ditarik naik atau kena buang. Pandangannya lebih kemana? Kalau ISG tembus minimal 7.200, minggu depan ada potensi dia lebih condong ke naik. Ya Februari ada cenderung naik. Kalau ISG tembus 7.200 kita lihat. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang tutup di bawah 2.500, pertimbangkan kalau mau pakai stop loss. Disclaimer. Lanjut.
Arto yang cukup dalam terkoreksi 4,25% ke harga 2.250 asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Arto di distribusi. Arto akhirnya di 2.200, apakah mantul, apakah dia bisa setis? Sama gambarannya ISG kalau rebound di 7.100 balik lagi ke atas 7.100, Arto mantul 2.200 nih bisa jadi incaran. Coba lihat volume, volumenya juga biasa turunannya. Banda detektor normal aja distribusi, nggak masalah. Ada potensi bangkit nggak? Ada. Wah bagus dong, volumenya kecil ya. Volumenya kecil karena cuma 1 hari kan. Besok 2 hari, minggu ini ya wajar kecil. Tapi ya pokoknya 2.200 jangan jebol lah kuncinya. Arto bagi yang punya Arto ya 2.200 jebol udah gagal. Mudah-mudahan bisa sideways ya. Jadi dari 2.200 ke 2.400 lumayan tinggi kalau bisa Arto. Itu lanjut BTPS yang ditutup di harga 895 terkoreksi 3,24% asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BTPS akumulasi. BTPS aduh, hati-hati nih kalau 880 jebol. Wait and see. Wih, ada big akumulasi bagus dong. Bapak Ibu lihat dulu broker summary-nya. Siapa yang akumulasi hari ini? Itu ada CC, YP, XC, XL. Jadi 4 atas tuh broker retail dan transaksinya kecil, cenderung turun nggak? Ada potensi. Wait and see. BTPS gimana yang sudah punya? Kalau mau pakai stop loss lalu jebol 870 ya pertimbangkan stop loss. Kalau saya belum dulu BTPS. Lanjut. Daripada BTPS tuh mendingan Arto tuh menarik tuh di 2.200. Tapi belum pasti ya, masih menunggu respon market dulu besok. Lanjut NISP yang ditutup di harga 1.325 terkoreksi 0,37% asing net buy. Kalau dibongkar semuanya NISP akumulasi. NISP, nah ada big akumulasi. Yang aku bukan retail nih, AKTP ya, yang jarang dipakai retail nih. TP saya nggak tahu broker apa TP, AK, CSLA apa atau ya pokoknya broker asing lah. Nah kalau NISP ini sudah terlihat, yang penting nggak jebol 1.300 ya 2,5-3% lah maksimal. Target kemana nih kalau mau jalan? Minggu depan harus bangkit. Kalau bisa tembus 1350, 1360 udah siap-siap uptrend di Februari. Tapi nggak tinggi-tinggi lah uptrendnya. Kalau bisa ya 1450 tuh lumayan ya. Ya naik 10% udah lumayan lah ya di Februari kalau mampu. Tapi ya minggu depan harusnya bangkit dulu. Minimal tutup di atas 1350. Dengan catatan jangan tutup di bawah 1300 NISP. Lanjut BNGA yang ditutup di harga 1.725 terkoreksi 0,57% asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BNGA di distribusi. BNGA wait and see juga. Ya 1.700 support. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau saya wait and see. Daripada BNGA coba tadi apa NISP atau Arto atau Big Bang sekalian lah. Big Bang aja tuh pilih saat ini menurut saya. Kalau menarik, kalau suka finance. Ya BNGA skip walaupun di dekat support. Ya kalau mau beli BNGA nih dekat-dekat support lah 1.700 atau offset turun sedikit 1.690 nawar. Di area itu ya 1.700, 1.670 buang kalau mau disclaimer. BNGA. Saham terakhir BRIS yang ditutup malah menguat hari ini 0,69% ke harga 2.880 asing net buy. BRIS sebenarnya masih bagus. Kalau dibongkar semuanya BRIS akumulasi. BRIS memang bagus secara teknikal juga oke, uptrend ya. Apa dia sideways di atas 2.800. Yang penting nggak jebol 2.800 kuncinya. Kalau bisa nih besok kalau dia tembus 2.900 aman. Target 3.000. 3.000 tembus Februari 3.200. Nggak usah mulu-mulu kita dikasih 10% lumayan. 3.200, 3.300 ya. Catatan, jangan turun di bawah 2.800. Nggak perlu nunggu sampai EMA 200-nya. Jebol 2.800, jual aja. Kalau menurut saya. Kalau mau bangkit, coba lihat time frame weekly-nya. Ya harus rebound. Kalau bisa besok. Kalau koreksi yang penting nggak jebol 2.800. Karena di situ ada neckline. Nah ini harus dijaga neckline. Itu ya. Dan terlihat ada big akumulasi. Dan Bapak Ibu lihat yang akumulasi siapa? DX, YU, ZP, AK. Jadi broker-broker yang jarang dipakai retail juga. Oke nggak? Harusnya sih oke. Nggak jebol 2.800. Untuk BRIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli,
menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.